Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi karimil mannan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bisunnatihi wal Qur'an madamatil layali wal ayyam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sa'adatul kurama masyayikhanal ajilla wa asatidhanal a'izza yang sangat kita hormati dan kita muliakan, al-masyayikh wal kayai wal asatid wabil akhas fadilatul syekh Kiai Haji Sa'aduddin selaku ketua yayasan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan sehat walafiat. Ketua DKM Masjid Al-Anwar Pamersa Kiai Haji Muhyiddin, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat. Para asatid, para sesepuh, tokoh masyarakat, al-afu saya tidak bisa sebut nama, saya tidak bisa tata, aparatur sipil pemerintah maupun militer, mobil khusus kepala daerah tingkat 7 yaitu Bapak RT. Emang RT mah kepala daerah tingkat 7. 1 presiden, 2 gubernur, 3 wali kota bupati, 4 camat, 5 lurah, 6 RW, 7 RT. Kalau dibandingin presiden sama RT, pahalanya banyakkan RT. Warga mati yang dicari RT, padahal bukan RT yang matiin. Warga nggak kebagian bansos yang dicari RT, padahal bukan RT yang nilai. Warga mau kawin yang dicari giliran warga jual tanah RT ditinggal. Apes banget Pak RT. Kita doain Pak RT nya panjang umur sampai hari kiamat nggak mati-mati. Semua udah saya hormatin, ada satu yang belum saya sebut, tukang sound system. Mudah-mudahan tukang soundnya masuk surga sama salon-salonnya. Sebenarnya saya ini cuma tambahan doang. Belum ada panitia yang nyampe ke rumah saya sampai hari ini. Tahu-tahu dikasih WA ada maulid, foto saya ada di banner pakai baju ini. Makanya saya pakai baju ini, khawatir ntar pulang panitia ketukar ngasih berkat lebih. Kalau ngaji nahwu saya ini cuman karena zaidah, karena tambahan. Ada tulisannya tapi kagak ada artinya. Waqad tuzadu kana fi hashwil kama kana as-soha ilmaman taqaddama. Begitu kata Naji Al-Biyah Ibnu Malik. Kadang-kadang karena itu ditambah di tengah-tengah sego ta'ajjub makana as-soha ilmaman taqaddama. Alangkah sahihnya ilmu orang yang terdahulu. Jadi sambil nungguin Kiai Manarul datang, saya masih ngoceh aja, ngoceh terus.
Tapi kalau Kiai Manaro kagak datang, itu rezeki saya. Saudara hadirin yang saya hormati, saya muliakan. Tiap sesuatu ada cirinya. Umat sebelum Nabi Muhammad ada cirinya, umat Nabi Muhammad pun juga ada cirinya. Lalu apa sih ciri dan identitas umat Nabi? Diterangkan dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini ayat menerangkan ciri dan identitas umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah. Sama dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa utusan Allah, Nabi Isa utusan Allah. Yang paling menonjol dari Nabi Muhammad itu akhlaknya. Sabar tuh Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang dulu kurang sabar. Ada nabi minggat. Nabi minggat. Itu Nabi Yunus. Doa sama Allah, ya Allah kaum saya brengsek banget. Suruh iman gak mau iman, suruh sembahyang gak mau sembahyang, turunin azab ya Allah. Kata Allah, ntar dulu Yunus seminggu lagi. Baru 3 hari dia minggat naik kapal. Makanya kalau ada ibu-ibu diomelin sama suaminya minggat, turunan Nabi Yunus. Bapak-bapak saya bilangin Pak, kalau bini kita minggat pulang ke rumah orang tuanya jangan diparanin Pak. Itu nusyus namanya, durhaka sama suami, gak boleh. Mendingan cari aja gantinya yang cakepan. Bagaimana kalau suami istri lagi gak akur? Jangan minggat, ada wai'atnya. Apa itu? Wala yahjuru illa fil bait. Pisah ranjang aja. Begitu kata Nabi. Suami kamar depan, istri kamar belakang. Tapi ingat, pintu jangan dikunci. 2 malam kagak akur, giliran malam ketiga hujan gerimis, tengah malam kedinginan. Nih kalau udah begini yang iseng lakinya berbininya biasanya. Lakinya berbininya. Orang perempuan nafsu gede, malu gede, dia diem aja di kamar. Kalau laki nafsu satu gak ada, makanya nyamperin duluan biasanya lakinya biasanya. Tepok pantat bininya, sonoan bu, iya bang. Dingin ya bu, abang bagaimana? Sama goblok. Ada lagi Nabi ambek doang tuh deh. Itu Nabi Musa. Ya Allah, kaum saya Bani Israel brengsek banget. Hari Sabtu suruh sembahyang, bukan sembahyang malah mancing. Kasih azab ya Allah, kunu kirodatan khosiin. Jadi monyet. Coba seandainya dulu Nabi Muhammad pernah doa, jika nanti umat saya akhir zaman ada yang gak sembahyang jadiin monyet ya Allah, Ciganjur banyak gak monyet. Nabi Muhammad mah enggak, sabar. Ke Taif mau dakwah, dilemparin batu, boro-boro dikasih hadiah, boro-boro disambut, sampai malaikat Jibril sewat.
Bagaimana orang Taif saya timpa aja pakai gunung, jangan Jibril. Kalau mereka tidak mau masuk Islam tidak apa-apa, saya masih mengharapkan anak dan cucu mereka untuk masuk Islam. Itulah kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lahir Senin, hijrahnya Senin, meninggalnya Senin. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, hijrahnya 12 Rabiul Awal, meninggalnya juga 12 Rabiul Awal. Nabi kita Muhammad lahirnya ada di Makkah, hari Senin tanggal 12 tahun Gajah. Ayahnya Nabi namanya Sayyid Abdullah, ibunya Nabi namanya Siti Aminah. Wahai saudaraku, ayo berjamaah salat, berjamaah salat, nyembah kepada Tuhan Allah. Allahumma ya Allahumma bicara Nabi Muhammad, berbagai macam teknis Allah bikin viral Nabi. Ada satu sholawat yang sampai saat ini menjadi ikhtilaf, boleh dipakai apa enggak. Kan kalau ustadz datang, kiai datang, itu kan disambut ya, tolongan badru alaina min zaniyatil wada. Stop. Emang apa artinya saniyatil wada? Ini banyak orang pada tahu. Waktu Nabi Muhammad hijrah, kaum muslimin berangkat duluan. Nabi Muhammad dan Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib belakangan. Begitu waktunya Nabi Muhammad berangkat bersama ajudan beliau Abu Bakar, jalan yang ditempuh antara kaum muslimin dengan Nabi Muhammad itu beda. Kenapa beda? Settingan Allah. Jalan yang ditempuh kaum muslimin nggak lewat yang namanya saniyatil wada. Apa saniyatil wada? Saniyatil wada itu dua bukit pemisah. Apa maksudnya bukit pemisah? Karena siapapun orang yang lewat situ pasti mati. Karena di situ sarang penyamur, dedemit, genderuwo, begitu Nabi Muhammad hijrah berangkat dengan Abu Bakar Siddiq, Allah buktikan kepada kaum Yastrib, ini Nabi beneran, bukan Nabi bohongan. Oleh karena itu Nabi Muhammad dituntun lewatnya saniyatil wada. Begitu melihat Nabi Muhammad dan Abu Bakar lewat saniyatil wada, orang Yastrib kaget. Hanya baru pertama kali ada orang lewat saniyatil wada itu selamat, ialah Nabi besar Muhammad. Barulah orang-orang Yastrib hakul yakin bahwa ini adalah Nabi beneran. Makanya secara spontan
langsung disambut tola'al badru alaina min saniyatil wada. Apa yang saya katakan jadi ikhtilaf? Kadang-kadang ini mohon maaf Bapak Ibu, kita baca sholawat mah baca sholawat, tapi nggak tahu asbabnya. Kalau saya datang disambut tola'al badru alaina min saniyatil wada, emang saya lewat mana? Bersama lewat Kiara Payung. Tuh. Terkadang orang baca sholawat, maaf teman-teman hadroh, bukan dipentingkan hadratul Rasul, tapi yang dipentingkan seninya. Ini bahaya. Saya pernah diundang maulid daerah Sawangan. Begitu turun dari mobil, disambut Muhammadun 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 Habibuna. Saya baru jalan mikir, selawat apa ini begini? Muhammadun 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 Syafi'una. Pas duduk baru ingat, ini mah iwak peyek. Udah datang Kiai. Belum. Artinya apa saudara? Yang dipentingkan bukan hadratul Rasul. Saya katakan di majelis yang mulia ini, tidak semua orang baca sholawat dapat syafaat. Tidak semua orang baca sholawat dapat syafaat. Allah nyuruh kita sholat, Allah nggak sholat. Allah nyuruh kita puasa, Allah nggak puasa. Tapi Allah nyuruh kita baca sholawat, Allah sendiri sholawat, malaikat juga sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Artinya kalau kita baca sholawat, ikuti bagaimana Allah bersolawat, bagaimana malaikat bersolawat. Kadang-kadang sholawat mentingin nada. Sholawat begitu begini Bapak Ibu, ada yang bisa pakai lagu, ada yang enggak. Yang bisa pakai lagu itu biasanya ada satar awal, satar sani. Contoh, ya Nabi salam alaika, sret begitu kan ya? Ada jedanya kan? Ya Rasul salam alaika, bisa pakai lagu. Ada sholawat yang memang dibikin buat bukan untuk dilaguin, dipakai lagu, hancur. Contoh, sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan. Sejak kapan tak marbutoh patah taib dibaca panjang? Ya kan? Allahumma sholli sholatan. Salah. Kamilatan wasalim salaman. Sejak kapan iwat muncul tanwinnya? Karena aku maksain lagu nih. Taman ala Sayyidina Muhammadin milazi. Mendingan parah lagi nih. Tanhalu bihil uqadu. Dal kan huruf qalqalah, kudunya ukod. Ini panjang. Uqadu watan fariju bihil kurobu watu kodo bihil hawaiju watu nalu bihil rohodibu. Karena mentingin lagu, akhirnya hancur. Saya ambil umpama begini, bapak ibu punya anak, bapak ibu udah makan, tiba-tiba anak kita datang bawain martabak, kita udah makan. Kata anak kita begini, Ma, Pak, Bu, saya bawain martabak, makan nih makan. Gue udah makan toh. Ya Allah Pak, Mak, saya datang kemari jauh-jauh, pengen lihat Baba sama Mama makan. Saya tanya, makan nggak? Makan. Demi siapa?
demi anak, karena anak mohon-mohon sopan. Tapi umpama begini, bapak ibu lapar, duit kagak gablek, tiba-tiba anak datang bawa martabak, wah kebetulan nih. Itu anak ngasihnya begini, Pak, Mak, udah makan belum? Belum. Makan nih. Makan gak? Kagak. Kenapa? Etikanya yang salah. Orang baca sholawat dapat pahala, tapi tidak semua orang baca sholawat dapat syafaat. Harus pakai etika. Apa sih yang gak ada di Nabi coba? Suaranya Nabi ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum baina sautin Nabi. Dadanya Nabi ada di dalam Al-Quran. Alam nashrah laka sadra. Kamarnya Nabi ada di dalam Al-Quran. Izyunaduna kami wara'il hujurat. Istri-istri Nabi ada di dalam Al-Quran. Artinya kalau kita nggak pakai etika terhadap Rasul, songong banget. Harus pakai etika. Makanya mohon maaf bagi orang-orang yang sholawat anti Sayyidina, ngaji dulu biar benar. Allahumma sholli ala Sayyidina, nggak pakai itu Sayyidina, ini goblok liwat pintar belum sampai. Etika sudah. Lah kita mah dibanding Nabi mah jauh. Nabi mah makannya dikit, kalau kita dikit-dikit makan. Nabi mah tidurnya dikit, kalau kita dikit-dikit tidur, sampai dulu dan ngempet tidur juga. Muhammadur Rasul. Apa ciri umat Nabi? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu asyidda'u 'alal kufar, tegas keras terhadap orang kafir. Jadi kalau ngaku umat Nabi Muhammad harus tegas melawan orang kafir. Datang grogi. Fadilatul Syekh Kiai Manarul Hidayah ini guru saya. Saya mahasiswa beliau. Saya Al-Hikmah ya. Di PBNU atasan saya. Jadi rumahnya songong-songong dikit ini. Biasanya kalau guru lihat murid pinter makan bangga, biarin aja. Sampai mana tadi Pak? Hah? Salawat. IQ sama dengan usia. Jadi kalau bapak-bapak usianya 60 tahun butuh waktu 60 menit buat ingat lagi. Begitu ya. Orang bersama Nabi Muhammad asyidda'u 'alal kufar. Maafin Kiai ya, bentar lagi nih. Sekarang orang kafir udah gak ada perang lagi, gak ada perang fisik, kontak senjata gak ada. Tapi taktisnya orang kafir menghancurkan agama Islam. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Enaknya Pak suara saya. Juara 1 MTQ tingkat mahasiswa di Jawa Timur tahun 2002. Waktu itu pesertanya 3, yang 2 sakit. Resep orang kafir menghancurkan agama Islam. La tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kamu dengarkan Al-Quran. Sebab orang Islam itu kalau sering baca Quran mesti kelakuannya tambah baik. Betul atau tidak? Orang Islam senang ngaji mesti kelakuannya tambah baik.
Oleh karenanya dijauhkan daripada ulama, dijauhkan daripada ahli fikih. Ini taktisnya orang-orang kafir menghancurkan agama Islam. Imam Ibnu Katsir mengatakan, bagaimana caranya orang kafir menghancurkan agama Islam? Satu, billadzatil ain, kasih sesuatu yang enak dipandang mata. Habis maghrib sinetronnya cakep-cakep, Ikatan Cinta. Belum pernah ada habis maghrib serta tahlilan. Yang kedua, billadzatil uzun, kasih sesuatu yang enak didengar kuping. Yang ketiga, billadzatil fam, kasih sesuatu yang enak diomongin mulut. Kalau mulut sudah sering maksiat, kuping udah dengar maksiat, mata udah sering dengar kemaksiatan, maka disuruh buka Quran, baca Quran. Makanya orang tahlilan, orang duduk, orang uludan, kuatnya cuma 10 menit ke sono pantat serba salah. Kenapa pantat serba salah? Waktu itu Nabi Muhammad didatangin sahabat, wahai Rasul, tadi saya habis wudhu pantat saya geremet-geremet. Itu kentut apa bukan? Kata Nabi begini kentut ada dua. Satu ada bersuara tapi nggak bau, dalam istilah fikih disebut dirot. Nah, kadang-kadang bunyinya berbobot. Yang kedua ada kentut kagak bersuara tapi bau, dalam istilah fikih disebut fuswah. Nah, kalau pantat lu kagak suara kagak bau, itu bukan kentut, itu tandanya pantat lu ditiup setan. Makanya kalau orang lagi bulu dan duduk pantat serba salah karena pantatnya ditiup setan. Habis ini Kiai Manarul 2 jam, siap-siap aja pantat ditiup setan juga. Hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Abi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.